Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kelas 04 SAKP 015 dengan saya Cindy Diana Putri. Saya Cynthia Sana, saya Diana Mila, saya Mika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar teori akuntansi, mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarok. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar teori akuntansi. Akuntansi mengalami perkembangan seiring zaman, dan tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan seperangkat prinsip yang logis yang membentuk kerangka umum dan dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai dan mengembangkan praktek akuntansi. Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Dan akuntansi berdasarkan definisi dari American Certified Public Accountants adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Selanjutnya, arti penting teori terhadap praktik akuntansi. Teori merupakan hasil kristalisasi dari fenomena empiris yang diambil dari berbagai riset hingga kesimpulan yang bersifat universal, logis, konsisten, prediktif, dan objektif. Teori sebagai serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Pemecahan masalah dalam menjalani praktik akuntansi harus didukung dengan teori akuntansi yang mendasar dan kuat sebagai alat pengambilan keputusan. Praktik akuntansi yang baik dan maju tidak dapat dicapai apabila tidak ada teori yang mendasarinya. Teori akuntansi telah dan akan terus menjadi diskusi dan argumentasi yang luas tentang asumsi, definisi, prinsip, dan konsep dasar ini. Seharusnya dengan demikian teori akuntansi tidak pernah menjadi produk akhir dan langsung jadi dialog dan perdebatan akan terus berlanjut, terutama ketika isu dan masalah baru muncul. Hubungan antara teori akuntansi dan proses penelitian standar harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Hubungan antara teori akuntansi dan pembuatan kebijakan penetapan aturan dan standar menunjukkan teori akuntansi menjadi salah satu 3 masukan utama ke dalam proses penetapan standar, yang lainnya adalah faktor politik dan kondisi ekonomi. Teori akuntansi dalam penerapannya memiliki elemen penting yang harus diperhatikan dalam upaya pencapaian tujuan, yaitu satu, relevans berkaitan dengan keterangan dalam akuntansi yang harus sesuai dengan relevan dengan seluruh aspek di dalamnya. Dua, kegunaan akuntansi yang dapat dan kredibel menjadikan akuntansi sangat bermanfaat dalam membuat laporan keuangan yang tepat dan kredibel sehingga menjadi dasar tepat untuk mengambil keputusan. Tiga, reliability menggambarkan bahwa akuntansi dapat diandalkan dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 4, konsisten. Akuntansi membutuhkan konsisten agar mampu menjadikan data yang lengkap dan terupdate. Dan teori akuntansi juga memiliki peran penting bagi beberapa pihak sehingga perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi dan beberapa yang mesti diperhatikan, yaitu cost principle. Prinsip yang mengharuskan aset dalam bentuk apapun harus segera dicatat setelah aset tersebut diperoleh. Yang kedua, matching principle. Pengharusan pengeluaran dan mendapatkan cocok dan lengkap. Yang ketiga, materiality principle. Mengharuskan pencatatan dilakukan hanya pada transaksi keuangan yang sudah selesai. Yang keempat, conservation principle. Menunjukkan liabilitas atau kewajiban yang memiliki dampak sehingga sebaiknya harus selalu melakukan pencatatan di setiap liabilitasnya. Yang kelima, time period principle yang menunjukkan konsep harus membuat laporan hasil operasional yang telah dilakukan di setiap periodenya. Yang keenam, konsistensi prinsipal yang menitikberatkan bahwa sistem akuntansi telah ditentukan. Jadi seluruh transaksi yang menjadi dalam sebuah bisnis harus mengikuti aturan sistem tersebut. Fungsi dan sasaran teori akuntansi. Akuntansi memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga perlu merumuskan bagaimana strategi yang dituangkan dalam tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Akuntansi dapat menjadi data untuk kemudian dilakukan evaluasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi. Dan hasil akuntansi dapat menyederhanakan hal yang dianggap kompleks sehingga mampu menyelesaikan masalah secara tepat. Akuntansi dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi dalam kondisi dan waktu-waktu tertentu, sehingga membantu dan mengidentifikasi, menjelaskan, sehingga penarikan kesimpulan.
Dan dari sisi pengetahuan ini, pada akhirnya menginginkan hasil berupa informasi keuangan kuantitatif dan menyampaikan hasil tersebut kepada para pihak yang berkepentingan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar pengembalian ekonomi. Selanjutnya ada teori positif akuntansi, yaitu menggambarkan sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya atas dasar pengamatan empiris di perusahaan yang mengarahkan untuk memperoleh jawaban benar atau salah sehingga mampu menghasilkan keuntungan. Ada juga teori non-formatif akuntansi, yaitu lebih membahas ke arah pembenaran standar akuntansi hingga bersifat pembenaran bijak. Terdapat tataran etika semiotika yang membahas tentang teori umum dengan tanda-tanda dan simbol-simbol di bidang logistik. Yang pertama ada teori sintaktik, yang kedua ada teori simetik, dan yang ketiga ada teori pragmatik. Kesimpulannya yaitu, teori akuntansi merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur praktik akuntansi, memperjelas tujuan dan prosedur akuntansi, memandu penyusunan standar akuntansi, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan keuangan. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.